Apa kesamaan dari semua orang sukses? Bukan hanya bakat, bukan sekadar keberuntungan, tapi mental disiplin yang kuat. Pernahkah kamu merasa sulit untuk tetap konsisten? Kadang semangat di awal, tapi kemudian menunda-nunda atau kehilangan fokus. Jangan khawatir, karena ini bukan hanya soal kemauan. Ini soal bagaimana cara kerja otak kita. Mental disiplin bukanlah sesuatu yang dimiliki sejak lahir, tetapi sesuatu yang bisa dilatih. Sama seperti otot, semakin sering digunakan, semakin kuat mental disiplin akan terbentuk. Tapi, bagaimana cara melatihnya? Banyak yang berpikir bahwa orang sukses memiliki motivasi yang luar biasa. Tapi faktanya, motivasi itu sifatnya sementara. Inilah mengapa disiplin lebih penting daripada sekadar motivasi. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika tidak ingin melakukannya. Otak memiliki peran besar dalam membentuk disiplin. Prefrontal cortex adalah pusat kontrol diri yang membantu dalam pengambilan keputusan dan pengendalian impuls. Basal ganglia bertanggung jawab dalam membentuk kebiasaan, sedangkan amigdala mengatur emosi dan stres. Sementara itu, dopamin sistem memainkan peran penting dalam memberikan motivasi dan rasa puas setelah menyelesaikan tugas. Tanpa melatih bagian-bagian otak ini, disiplin akan terasa seperti beban. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak memiliki impian, tetapi karena mereka tidak bisa mempertahankan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Mungkin pernah merasa sangat termotivasi setelah menonton video inspiratif atau membaca buku pengembangan diri, tapi setelah beberapa hari, semuanya kembali seperti semula. Ini terjadi karena motivasi hanyalah pemicu awal, tetapi disiplinlah yang menjaga seseorang tetap berjalan ke arah tujuan. Tanpa disiplin, segala rencana dan impian hanya akan menjadi angan-angan. Bagaimana cara membangun disiplin yang kuat? Dimulai dari kebiasaan kecil. Setiap kebiasaan yang dilakukan secara berulang akan memperkuat basal ganglia, membuatnya lebih otomatis dan tidak lagi terasa berat. Misalnya, jika ingin membangun kebiasaan membaca, jangan langsung memaksa diri membaca satu buku penuh dalam sehari. Mulailah dengan 5 halaman per hari, lalu tingkatkan secara bertahap. Selain itu, mengatur lingkungan juga sangat penting. Otak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Jika ingin lebih disiplin dalam bekerja, maka jauhkan gangguan seperti notifikasi media sosial. Jika ingin lebih konsisten dalam berolahraga, siapkan pakaian olahraga dari malam sebelumnya, agar tidak ada alasan untuk malas keesokan paginya. Mengendalikan emosi juga bagian dari disiplin. Amigdala seringkali membuat seseorang menyerah lebih cepat karena perasaan takut, cemas, atau malas. Oleh karena itu, penting untuk melatih ketahanan mental dengan cara menghadapi tantangan sedikit demi sedikit. Setiap kali berhasil mengatasi rasa malas atau menunda kepuasan, prefrontal cortex menjadi lebih kuat dan disiplin akan terasa lebih mudah. Untuk membuat disiplin menjadi bagian dari diri, otak perlu diberikan reward setiap kali berhasil menjalankan kebiasaan baik. Sistem dopamin bekerja dengan memberikan rasa puas setelah menyelesaikan sesuatu. Jika disiplin terasa menyenangkan, maka otak akan lebih mudah menerimanya sebagai kebiasaan. Oleh karena itu, memberi penghargaan kecil kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas penting dapat membantu memperkuat kebiasaan disiplin. Semua orang bisa melatih mental disiplin, tidak peduli seberapa sulitnya sekarang. Kuncinya adalah mulai dari langkah kecil, konsisten dalam latihan, dan memahami bagaimana otak bekerja dalam membentuk kebiasaan. Dengan kedisiplinan yang kuat, apapun target yang ingin dicapai akan terasa lebih mungkin dan lebih mudah diwujudkan. Bayangkan ada seseorang yang sedang duduk di mejanya, mencoba fokus pada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Namun, setiap beberapa menit sekali, ponselnya bergetar dengan notifikasi dari media sosial. Pikirannya melayang ke hal lain, dan ia merasa sulit untuk kembali ke tugasnya. Situasi ini sangat umum, dan apa yang terjadi di dalam otaknya bisa dijelaskan dengan satu bagian yang sangat penting.
prefrontal cortex (PFC). Ia adalah pusat kendali yang membantu kita tetap fokus, menunda kepuasan sesaat, dan membuat keputusan yang bijaksana. Bisa dibilang, PFC adalah seperti seorang pemimpin dalam pikiran kita, yang memastikan bahwa kita tidak terbawa oleh dorongan sesaat dan tetap berjalan di jalur yang benar menuju tujuan jangka panjang. Namun, kekuatan PFC tidak datang begitu saja. Ia perlu dilatih, diasah, dan diperkuat agar dapat bekerja secara optimal. Seperti seorang atlet yang harus berlatih setiap hari untuk menjadi lebih kuat, kita pun harus melatih otak kita agar dapat lebih disiplin dan mampu mengendalikan diri. Pernahkah kamu merasa sangat ingin menunda pekerjaan hanya untuk menonton satu episode lagi dari serial favoritmu? Atau mungkin kamu sedang berusaha menghemat uang, tetapi mendadak ada godaan untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Itulah peran PFC yang diuji. Orang dengan PFC yang kuat akan mampu berkata, "Tidak, aku harus menyelesaikan pekerjaanku terlebih dahulu, atau aku akan menunggu sebelum membeli ini, agar bisa berpikir lebih jernih." Sebaliknya, jika PFC lemah, keputusan seringkali dibuat berdasarkan dorongan sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Bayangkan dua orang yang sedang berusaha menurunkan berat badan. Yang pertama memiliki PFC yang terlatih dengan baik, sehingga ia bisa tetap disiplin dengan pola makan dan olahraga, meskipun ada godaan untuk makan makanan cepat saji. Sedangkan yang kedua memiliki PFC yang lebih lemah, sehingga lebih mudah menyerah pada godaan dan sulit mempertahankan kebiasaan sehat. Ini bukan hanya tentang kemauan, tetapi juga tentang bagaimana otak mereka bekerja dalam mengendalikan dorongan dan merencanakan tindakan mereka. Kabar baiknya, PFC bisa diperkuat dengan latihan. Salah satu cara paling efektif adalah dengan melatih kesadaran penuh mindfulness. Dengan melatih kesadaran terhadap pikiran dan perasaan, kita dapat lebih mudah mengendalikan impuls dan tidak mudah terbawa suasana. Selain itu, menunda kepuasan sesaat juga bisa menjadi latihan yang sangat baik. Misalnya, jika kamu ingin membeli sesuatu yang tidak mendesak, coba tunggu beberapa hari sebelum mengambil keputusan. Latihan kecil seperti ini dapat membantu memperkuat kontrol diri. Selain itu, membuat rutinitas yang jelas sangat membantu PFC bekerja lebih efektif. Dengan memiliki jadwal harian yang terstruktur, kita mengurangi beban keputusan kecil yang bisa menguras energi mental. Pikirkan seorang atlet yang sudah memiliki pola latihan tetap setiap hari. Mereka tidak perlu bertanya-tanya kapan harus mulai latihan, karena jadwal mereka sudah tertata. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita memiliki sistem, semakin mudah bagi PFC untuk menjalankan fungsinya. Namun, satu hal yang sering diabaikan adalah kualitas tidur. Tanpa tidur yang cukup, PFC akan kesulitan bekerja dengan optimal. Pernahkah kamu merasa lebih impulsif dan sulit berkonsentrasi saat kurang tidur? Itu karena kurang tidur menghambat kerja PFC, membuat kita lebih mudah tergoda oleh distraksi dan lebih sulit mengambil keputusan yang baik. Jika PFC tidak berfungsi dengan baik, dampaknya bisa cukup serius. Orang dengan PFC yang lemah cenderung mudah teralihkan, sulit mengendalikan emosi, dan lebih sering menyesali keputusan yang mereka buat. Mereka mungkin merasa kesulitan mengatur waktu, sering menunda pekerjaan, dan mudah frustrasi saat menghadapi tantangan. Namun, dengan latihan yang konsisten, kita semua bisa meningkatkan kekuatan PFC dan mengembangkan disiplin yang lebih baik. Dengan meningkatkan kesadaran diri, mengurangi distraksi, melatih fokus, serta menjaga gaya hidup sehat, kita bisa mengembangkan kontrol diri yang lebih kuat dan mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup kita. Disiplin bukan sekadar kebiasaan, tetapi juga sebuah keterampilan yang bisa kita bentuk dengan melatih otak kita setiap hari. Setelah memahami bagaimana prefrontal cortex PFC bekerja sebagai pusat kendali dalam mengambil keputusan dan mengontrol diri, kini saatnya mengenal bagian otak lain yang memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan kita, basal ganglia. Jika PFC adalah pemimpin yang menentukan arah dan strategi, maka basal ganglia adalah mesin kebiasaan yang memastikan semua keputusan dan tindakan yang kita ambil menjadi sesuatu yang otomatis. Bayangkan seseorang yang baru mulai berlatih bangun pagi. Di awal, ia harus menggunakan banyak energi mental untuk menahan godaan tidur lebih lama. PFC-nya bekerja keras untuk mengingatkan bahwa bangun pagi itu penting,
Tapi seiring waktu, setelah dilakukan secara konsisten, kebiasaan itu menjadi sesuatu yang terjadi secara otomatis. Ia tidak lagi harus berjuang keras untuk bangun, karena otaknya sudah memprogram ulang rutinitas tersebut. Dan bagian otak yang bertanggung jawab atas hal ini adalah basal ganglia. Basal ganglia adalah kumpulan struktur di dalam otak yang bertindak seperti pusat pemrosesan kebiasaan. Setiap kali kita mengulang suatu tindakan, basal ganglia belajar dan memperkuat pola tersebut, hingga akhirnya bisa berjalan secara otomatis tanpa perlu banyak pertimbangan dari PFC. Inilah sebabnya mengapa kebiasaan baik seperti olahraga, membaca, atau makan sehat bisa terasa mudah jika sudah terbentuk, sementara kebiasaan buruk seperti menunda pekerjaan atau terlalu sering mengecek media sosial bisa sulit dihentikan. Setiap kebiasaan yang terbentuk mengikuti pola tertentu yang terdiri dari 3 tahap utama. Dimulai dengan pemicu yang memberi sinyal kepada otak bahwa saatnya melakukan sesuatu. Misalnya, ketika ponsel berbunyi, tanpa sadar kita ingin mengeceknya. Kemudian rutinitas terjadi sebagai respons terhadap pemicu, seperti membuka dan membaca pesan secara otomatis. Setelahnya, otak menerima hadiah berupa dopamin, yang memberi rasa puas dan memperkuat kebiasaan tersebut agar terjadi lagi di masa depan. Siklus ini terus berulang hingga akhirnya menjadi pola otomatis yang sulit dihentikan. Tetapi kabar baiknya, kita juga bisa memanfaatkan kekuatan basal ganglia untuk membangun kebiasaan yang lebih baik. Sama seperti kebiasaan buruk bisa terbentuk melalui pengulangan, kebiasaan baik pun bisa dibentuk dengan cara yang sama. Kuncinya adalah memahami bagaimana mengendalikan siklus kebiasaan untuk keuntungan kita. Jika ingin membiasakan diri berolahraga, kita bisa menetapkan pemicu yang jelas, seperti selalu memakai sepatu olahraga setiap pagi. Lalu, kita lakukan rutinitasnya, yaitu berolahraga selama 30 menit. Setelah itu, kita beri diri kita sendiri hadiah kecil, seperti menikmati smoothie sehat atau mendengarkan lagu favorit. Jika siklus ini terus dilakukan berulang-ulang, basal ganglia akan mulai mengotomatisasi proses tersebut, dan akhirnya olahraga menjadi sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir panjang. Namun, membentuk kebiasaan baik tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika kita merasa malas atau tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Inilah saatnya PFC dan basal ganglia harus bekerja sama. PFC membantu kita tetap sadar akan keputusan yang diambil, sementara basal ganglia membantu membuatnya menjadi kebiasaan otomatis. Seorang musisi yang baru belajar bermain gitar awalnya harus fokus penuh pada setiap nada yang dimainkan. Jari-jarinya terasa kaku, dan ia harus berpikir keras sebelum menekan senar yang benar. Tetapi setelah latihan berulang kali, gerakan itu menjadi otomatis. Ia tidak lagi perlu berpikir, karena basal ganglia telah menyimpan pola gerakan tersebut sebagai kebiasaan. Hal yang sama berlaku dalam semua aspek kehidupan kita. Jika kita ingin menjadi lebih disiplin, lebih produktif, atau lebih sehat, kita harus melatih otak kita dengan membentuk kebiasaan yang baik. Dengan memulai dari langkah kecil, kita tidak merasa terbebani. Jika ingin mulai membaca, cukup mulai dengan 5 menit sehari. Jika ingin mulai berolahraga, cukup lakukan pemanasan ringan terlebih dahulu. Yang terpenting adalah konsistensi, karena lebih baik berlatih sedikit setiap hari daripada melakukan sesuatu secara ekstrem lalu berhenti. Otak lebih mudah membentuk kebiasaan dari pengulangan kecil yang sering terjadi. Agar lebih efektif, kebiasaan baru perlu dihubungkan dengan sesuatu yang sudah rutin dilakukan. Misalnya, setelah makan malam, kita bisa membaca selama 10 menit. Salah satu trik yang bisa membantu adalah memberi hadiah kecil setelah berhasil melakukan kebiasaan yang ingin dibangun, seperti menikmati secangkir kopi setelah berolahraga. Kita juga bisa mengurangi hambatan untuk kebiasaan baik dengan menyiapkan perlengkapannya di tempat yang mudah dijangkau. Jika ingin berolahraga, letakkan pakaian olahraga di tempat yang terlihat. Jika ingin membaca, letakkan buku di meja yang sering terlihat. Sebaliknya, untuk menghentikan kebiasaan buruk, kita bisa membuatnya lebih sulit untuk dilakukan. Jika ingin mengurangi penggunaan media sosial, logout dari aplikasi atau letakkan ponsel di tempat yang tidak mudah dijangkau.
Seiring waktu, dengan cukup banyak pengulangan, kebiasaan baru akan mulai terasa lebih alami. Kita tidak lagi harus berpikir keras untuk melakukannya, karena basal ganglia telah mengotomatisasi pola tersebut. Inilah cara orang-orang sukses bisa tetap produktif dan disiplin, tanpa harus terus-menerus bertarung dengan diri mereka sendiri. Mereka telah mengubah tindakan-tindakan baik menjadi kebiasaan. Tetapi ada satu hal penting yang perlu diingat. Basal ganglia tidak membedakan kebiasaan baik dan buruk. Ia hanya menjalankan apa yang sering dilakukan. Jika kita sering menunda pekerjaan, sering begadang, atau sering makan makanan tidak sehat, basal ganglia akan menganggap itu sebagai pola yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, jika ingin mengubah hidup ke arah yang lebih baik, kita harus mengontrol apa yang kita latih setiap hari. Bayangkan dua orang yang ingin menjadi lebih sukses. Yang pertama melatih kebiasaan membaca, menulis, berolahraga, dan bekerja dengan fokus. Yang kedua menghabiskan banyak waktu untuk scrolling media sosial, menunda pekerjaan, dan kurang menjaga kesehatan. Dalam jangka pendek, perbedaannya mungkin tidak terlalu terasa. Tetapi dalam jangka panjang, hasilnya akan sangat kontras. Yang pertama, akan memiliki mesin kebiasaan yang mendukung kesuksesannya, sementara yang kedua akan terjebak dalam pola yang menghambatnya. Pada akhirnya, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh keputusan besar yang dibuat, tetapi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan memahami bagaimana basal ganglia bekerja dan bagaimana cara melatihnya, kita bisa membentuk kebiasaan yang membawa kita lebih dekat ke tujuan yang diinginkan. Jadi, mulai sekarang, perhatikan apa yang kita lakukan setiap hari. Karena tanpa kita sadari, itulah yang akan membentuk masa depan kita. Apa yang kita latih, itulah yang kita kuasai. Namun, kebiasaan dan kontrol diri bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Ada satu bagian lain dalam otak yang seringkali menjadi penentu utama dalam setiap keputusan yang kita buat. Amigdala, pusat emosi kita. Jika prefrontal cortex adalah pemimpin yang bijak dan basal ganglia adalah mesin kebiasaan yang bekerja tanpa henti, maka amigdala adalah penjaga gerbang perasaan kita. Ia adalah bagian otak yang memutuskan apakah kita akan bertindak berdasarkan logika atau justru didorong oleh emosi yang kuat. Amigdala adalah bagian dari sistem limbik yang merupakan pusat pemrosesan emosi dalam otak manusia. Ia berperan dalam mengenali, menafsirkan, dan merespons emosi, terutama yang berhubungan dengan rasa takut, stres, dan motivasi. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang menantang atau menakutkan, amigdala yang pertama kali bereaksi sebelum prefrontal cortex sempat menganalisis situasi secara rasional. Inilah mengapa kita kadang langsung merasa panik atau marah sebelum sempat berpikir dengan jernih. Peran amigdala dalam kehidupan sehari-hari sangat besar. Ia yang menentukan apakah kita akan bertindak dengan berani atau justru mundur karena ketakutan. Ketika seseorang merasa cemas berbicara di depan umum, misalnya, itu adalah karena amigdala menganggap situasi tersebut sebagai ancaman, meskipun secara logis tidak ada bahaya nyata yang mengancam nyawa. Sebaliknya, jika seseorang terbiasa menghadapi tekanan dan melatih dirinya untuk tetap tenang, amigdala secara perlahan dapat menjadi lebih terkendali dan tidak bereaksi berlebihan terhadap stres. Tetapi amigdala tidak hanya tentang ketakutan. Ia juga berperan dalam mengatur motivasi. Ketika kita merasa bersemangat, jatuh cinta, atau penuh gairah terhadap suatu tujuan, amigdala ikut serta dalam proses tersebut. Ia memicu pelepasan hormon seperti dopamin yang memberi kita dorongan energi dan perasaan senang. Dengan kata lain, amigdala dapat menjadi sumber kekuatan luar biasa jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Masalah muncul ketika amigdala terlalu dominan dan mengambil alih kendali dari prefrontal cortex. Ketika seseorang sering merasa cemas, mudah marah, atau sulit mengendalikan impuls, itu bisa jadi karena amigdala terlalu aktif. Ini sering terjadi pada orang yang mengalami trauma atau stres berkepanjangan.
Saat seseorang mengalami kejadian buruk di masa lalu, amigdala menyimpannya sebagai ingatan emosional yang kuat. Ketika ada situasi serupa di masa depan, ia akan bereaksi seolah-olah bahaya sedang mengancam, meskipun kenyataannya tidak. Namun, kabar baiknya adalah amigdala bisa dilatih. Seperti otot yang bisa diperkuat melalui latihan, amigdala juga dapat dikendalikan dengan kebiasaan yang tepat. Salah satu cara utama adalah melalui latihan mindfulness atau meditasi. Saat seseorang melatih kesadaran diri, mereka belajar untuk mengamati emosinya tanpa langsung bereaksi. Ini memberi waktu bagi prefrontal cortex untuk memproses informasi sebelum amigdala mengambil alih. Selain itu, mengatur pernapasan dengan teknik tertentu juga dapat menenangkan amigdala. Saat seseorang merasa stres, mereka seringkali bernapas dengan cepat dan dangkal, yang justru memperkuat respons kecemasan. Dengan mengambil napas dalam dan perlahan, amigdala mendapat sinyal bahwa tidak ada bahaya nyata, sehingga ia bisa lebih tenang. Menulis jurnal juga dapat membantu mengelola amigdala. Dengan menuangkan pikiran dan emosi ke dalam tulisan, seseorang bisa lebih memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan dan mengurangi efek reaktif dari amigdala. Hal ini juga dapat memperkuat hubungan antara prefrontal cortex dan amigdala, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih rasional. Selain latihan mental, aktivitas fisik seperti olahraga juga berperan besar dalam mengatur keseimbangan amigdala. Ketika kita berolahraga, tubuh melepaskan hormon endorfin yang membantu menenangkan stres dan mengurangi aktivitas berlebihan dari amigdala. Tidak heran jika banyak orang merasa lebih tenang setelah berlari atau melakukan latihan fisik lainnya. Interaksi sosial yang sehat juga dapat membantu menyeimbangkan amigdala. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan memahami kita, otak kita melepaskan hormon oksitosin yang dapat menenangkan amigdala dan mengurangi stres. Sebaliknya, isolasi sosial dapat membuat amigdala semakin aktif dan memperkuat perasaan cemas atau depresi. Mengelola amigdala bukan berarti menghilangkan emosi sama sekali. Justru, emosi adalah bagian penting dari kehidupan yang membuat kita manusia. Yang penting adalah bagaimana kita belajar untuk merasakan emosi tanpa membiarkannya mengendalikan kita sepenuhnya. Seorang pemimpin yang baik, seorang atlet yang sukses, atau siapapun yang ingin mencapai kesuksesan pasti memiliki kendali yang baik atas amigdala mereka. Mereka tahu kapan harus bertindak dengan penuh semangat, kapan harus menahan diri, dan kapan harus mengambil keputusan dengan kepala dingin. Dalam perjalanan menuju sukses, amigdala bisa menjadi sekutu yang kuat atau penghalang terbesar. Jika kita membiarkannya liar tanpa kendali, ia bisa membuat kita mudah menyerah, takut mengambil risiko, atau terjebak dalam emosi negatif. Namun, jika kita melatihnya dengan baik, amigdala bisa menjadi sumber energi yang luar biasa, memberi kita keberanian, motivasi, dan ketahanan mental yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan apapun. Amigdala juga berperan dalam cara kita merespons kegagalan. Seseorang yang memiliki amigdala yang tidak terkendali cenderung mengalami stres berlebihan saat menghadapi kegagalan, merasa putus asa, atau bahkan menyerah sepenuhnya. Sebaliknya, mereka yang bisa mengatur amigdala, mereka akan mampu melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Mereka tidak hanya bangkit kembali, tetapi juga mengambil pelajaran berharga dari setiap kesalahan yang mereka buat. Selain itu, bagaimana kita merespons kritik juga sangat bergantung pada amigdala kita. Orang dengan amigdala yang terlalu reaktif mungkin akan langsung tersinggung atau merasa diserang ketika menerima kritik. Namun, mereka yang mampu mengendalikan amigdala akan lebih mudah menerima kritik secara konstruktif, menggunakannya sebagai alat untuk berkembang, bukan sebagai serangan terhadap harga diri mereka. Lingkungan juga memainkan peran penting dalam membentuk respons amigdala. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan dan ketidakpastian, amigdala mereka cenderung lebih aktif dan waspada terhadap ancaman. Sebaliknya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan mendukung, amigdala mereka cenderung lebih tenang dan tidak bereaksi berlebihan terhadap stres.
Namun, meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu kita tetap bisa melatih otak kita untuk merespons dunia dengan cara yang lebih sehat. Salah satu cara lain yang efektif untuk melatih amigdala adalah dengan mengembangkan rasa syukur. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara rutin melatih rasa syukur memiliki amigdala yang lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif. Dengan membiasakan diri untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup, kita dapat membantu otak kita membentuk pola pikir yang lebih optimis dan tangguh. Pada akhirnya, amigdala adalah bagian dari diri kita yang tidak bisa kita abaikan. Ia bukan musuh, tetapi juga bukan sesuatu yang boleh dibiarkan tanpa kendali. Dengan memahami cara kerjanya dan melatihnya dengan baik, kita dapat mengubah amigdala dari penghalang menjadi alat yang mendukung perjalanan kita menuju kesuksesan. Jika amigdala mengatur emosi yang kita rasakan, maka sistem dopaminlah yang menentukan seberapa besar kita terdorong untuk bertindak. Dopamin sering disebut sebagai hormon kebahagiaan, tetapi sebenarnya fungsinya jauh lebih kompleks daripada itu. Sistem dopamin dalam otak bertindak sebagai penggerak motivasi, menentukan apa yang kita anggap penting dan bagaimana kita mengejar tujuan kita. Tanpa dopamin, kita mungkin akan kehilangan semangat untuk mengejar impian, merasa tak termotivasi, atau bahkan sulit menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Sistem dopamin bekerja layaknya mesin penghargaan dalam otak kita. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang mengarah pada pencapaian, otak melepaskan dopamin sebagai bentuk hadiah. Misalnya, saat kita berhasil menyelesaikan tugas yang sulit, mendapatkan pujian dari orang lain, atau mencapai target yang telah kita tetapkan, dopamin memberikan perasaan kepuasan dan kegembiraan. Namun, ini juga berarti bahwa dopamin dapat menjadi pedang bermata dua. Jika kita terlalu sering mencari kepuasan instan, seperti bermain media sosial tanpa henti, mengonsumsi makanan berkalori tinggi, atau kecanduan hal-hal yang memberikan kesenangan cepat, kita bisa terjebak dalam pola yang tidak sehat. Sistem dopamin dalam otak kita dirancang untuk mendorong kita mengejar tujuan yang bermanfaat ketika kita memvisualisasikan impian besar. Entah itu membangun bisnis, mendapatkan tubuh yang atletis, atau menguasai keterampilan baru. Dopamin mulai bekerja. Ini memberikan dorongan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Namun, jika kita tidak memahami cara kerja dopamin, kita bisa terjebak dalam ilusi kesenangan jangka pendek yang menguras motivasi. Banyak orang yang mengalami dopamin burnout, di mana mereka merasa kehilangan semangat karena terlalu sering mencari kesenangan instan tanpa melakukan hal yang benar-benar bermakna. Dopamin tidak bekerja sendiri, tetapi berinteraksi dengan bagian lain dari otak, terutama prefrontal cortex dan basal ganglia. Prefrontal cortex membantu kita menetapkan tujuan dan menyusun strategi untuk mencapainya, sementara basal ganglia membantu mengubah tindakan yang sering diulang menjadi kebiasaan otomatis. Ketika kita menetapkan target jangka panjang, sistem dopamin akan memberikan dorongan untuk terus bergerak maju. Namun, ini juga berarti bahwa kita perlu menciptakan sistem yang bisa menjaga dopamin tetap seimbang. Jika kita hanya mengandalkan dorongan motivasi tanpa disiplin, kita mungkin akan cepat kehilangan semangat saat menghadapi hambatan. Salah satu cara terbaik untuk mengoptimalkan sistem dopamin adalah dengan membangun kebiasaan yang memberikan penghargaan secara bertahap. Jika kita ingin mengembangkan keterampilan baru, kita harus menetapkan pencapaian kecil yang bisa dirayakan. Setiap kali kita mencapai milestone, otak akan melepaskan dopamin, memperkuat perilaku positif, dan membuat kita semakin bersemangat untuk melangkah lebih jauh. Sebaliknya, jika kita hanya fokus pada hasil akhir tanpa menikmati prosesnya, kita bisa mengalami kelelahan mental karena tidak ada hadiah yang cukup untuk mempertahankan motivasi. Selain itu, penting untuk memahami bahwa sistem dopamin juga bisa dikendalikan oleh lingkungan sekitar kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pola pikir positif dan semangat tinggi, dopamin kita akan lebih terstimulasi untuk mencapai hal-hal besar. Sebaliknya, jika kita terus-menerus berada dalam lingkungan yang penuh dengan distraksi dan kebiasaan negatif, otak kita akan lebih cenderung mencari kepuasan instan daripada mengejar tujuan jangka panjang. Tantangan terbesar dalam mengelola dopamin adalah menemukan keseimbangan antara kesenangan jangka pendek dan pencapaian jangka panjang.
Salah satu strategi yang efektif adalah menerapkan sistem delayed gratification atau menunda kepuasan. Ini berarti kita belajar untuk menahan dorongan impulsif dan menggantinya dengan tindakan yang lebih bermanfaat. Misalnya, daripada langsung membuka media sosial begitu bangun tidur, kita bisa memulai hari dengan membaca buku atau berolahraga. Dengan cara ini, kita melatih otak untuk terbiasa mendapatkan kepuasan dari hal-hal yang lebih bermakna. Latihan fisik juga merupakan cara yang sangat efektif untuk mengoptimalkan sistem dopamin. Olahraga meningkatkan produksi dopamin secara alami, membantu kita merasa lebih berenergi dan termotivasi sepanjang hari. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti berjalan kaki selama 30 menit dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi sistem dopamin. Selain itu, tidur yang cukup juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan dopamin. Kurang tidur dapat mengurangi sensitivitas reseptor dopamin, membuat kita merasa kurang termotivasi dan sulit berkonsentrasi. Makanan yang kita konsumsi juga memiliki dampak besar terhadap dopamin. Nutrisi yang kaya akan tirosin, seperti daging, telur, dan kacang-kacangan, dapat membantu meningkatkan produksi dopamin dalam otak. Sebaliknya, makanan yang mengandung gula berlebih dapat memberikan lonjakan dopamin yang sementara, tetapi diikuti dengan penurunan tajam yang membuat kita merasa lelah dan tidak bersemangat. Pada Hacker.nia, memahami sistem dopamin adalah kunci untuk menguasai motivasi dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan memahami bagaimana dopamin bekerja, kita bisa membangun kebiasaan yang lebih sehat, menghindari distraksi yang tidak perlu, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita. Motivasi bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi sesuatu yang bisa kita ciptakan dengan cara yang benar. Dengan mengelola sistem dopamin dengan baik, kita bisa memastikan bahwa semangat untuk mengejar impian tidak hanya bertahan sesaat, tetapi terus berkembang seiring waktu. Kesimpulannya, memahami cara kerja otak, mulai dari prefrontal cortex sebagai pusat kontrol diri, basal ganglia sebagai mesin kebiasaan, amigdala sebagai pusat emosi, hingga sistem dopamin sebagai penggerak motivasi, adalah kunci untuk mengendalikan hidup kita dengan lebih baik. Setiap bagian memiliki perannya masing-masing, tetapi semuanya bekerja secara terintegrasi untuk membentuk tindakan, kebiasaan, dan motivasi kita sehari-hari. Jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, fokus, dan termotivasi, kita harus mulai dengan memahami bagaimana otak kita bekerja. Kita bisa melatih prefrontal cortex untuk mengontrol dorongan impulsif, mengarahkan basal ganglia untuk membangun kebiasaan positif, mengelola amigdala agar emosi tidak menguasai diri, serta mengoptimalkan sistem dopamin untuk tetap termotivasi dalam mengejar tujuan jangka panjang. Pada Hacker.nia, hidup bukanlah tentang siapa yang paling berbakat atau paling beruntung, tetapi siapa yang mampu membangun pola pikir, kebiasaan, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Disiplin bukanlah sesuatu yang lahir secara alami. Ia adalah hasil dari pemahaman dan latihan terus-menerus. Dengan menguasai cara kerja otak, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih terarah, penuh makna, dan mencapai potensi terbaik kita. Segala perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jadi, ambil satu langkah hari ini. Karena masa depan yang lebih baik selalu dimulai dari keputusan yang kita buat sekarang.